Sudah siapkan hati untuk dengar firman Tuhan ya. Eh, Mari buka bersama saya firman Tuhan dari Alkitab kita. Saya akan bacakan buat saudara semua dari Alkitab kita. Filipi yang keempat, ayatnya yang ke-13. Tertulis begini: segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Nah, Rasul Paulus menulis ini dari dalam penjara. Dia mengatakan bahwa segala perkara, apapun permasalahan yang sedang dihadapi oleh dia dapat menanggulanginya, dia dapat menahannya, dia dapat mengatasinya, karena ada Yesus, karena hubungannya dengan Tuhan Yesus, karena kepercayaannya akan Tuhan Yesus. Nah, saudara dikasih Tuhan, biar hari ini kita sedang memperingati Paskah, di mana 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus disalibkan, tubuhnya dipecah-pecahkan, dan darahnya dicurahkan untuk menyelamatkan kita, untuk menebus kita, untuk memberikan kehidupan yang kekal kepada kita semua. Dan percayalah, tidak mungkin apa yang kita butuhkan tidak diberikan kepada kita, sebab segalanya sudah dikorbankan buat saudara, buat kita semua. Dia mati untuk kita semua. Dia menyerahkan tubuhnya untuk kita semua. Jadi percayalah, seperti Rasul Paulus mempercayai bahwa apapun perkara yang sedang menghimpit dia mempercayai bahwa dia sanggup menanggulangi, dia sanggup menanggungnya, karena ada Yesus. Karena dia ada di dalam Yesus, dan Yesus ada di dalam dia. Nah, saudara dikasih Tuhan, hari ini kita memperingati dia tidak hanya mati, dia tidak hanya meninggal begitu saja, lantas tidak ada pengharapan untuk hari esok. Tapi hari yang ketiga, dia memperlihatkan kepada murid-murid, dia memperlihatkan kepada ratusan pasang mata bahwa Yesus yang disalibkan itu, Yesus yang mati itu, Yesus yang telah dikuburkan itu, dia bangkit, dia hidup kembali. Berarti segala janji Tuhan akan digenapi. Berarti selalu ada pengharapan buat hari esok. Sekalipun maut mengintai, sekalipun masa sukar mengintai, sekalipun segala perkara-perkara yang sukar sedang mengelilingi, seperti Rasul Paulus berkata, apapun perkara yang kuhadapi, aku dapat penanggulanginya, karena Yesus yang hidup di dalamku, dan aku hidup di dalam Yesus. Aku dapat keluar, aku dapat menanggulanginya. Nah, saudara dikasih Tuhan, ada ayat firman Tuhan lagi di dalam kitab Pengkhotbah mengatakan segala sesuatu. Pengkhotbah 1 ayatnya yang ke-9, saudara. Kalau nanti saudara mau lihat di Alkitab saudara, di sini dituliskan, yang pernah ada akan ada lagi, tidak ada yang baru. Firman Tuhan katakan di dalam Pengkhotbah 1 ayat 9, tidak ada yang baru, semua akan berulang. Artinya ada kejadian-kejadian yang menyulitkan, kejadian-kejadian yang menggetarkan batin, kejadian-kejadian yang seperti Tuhan Yesus pernah mengalaminya di Getsemani. Keadaan yang dark night, malam kelam, malam gelap, malam gulita, digambarkan seperti itu di dalam Alkitab. Kita bisa mengalami keadaan alam dalam gelap, di dalam kelam, di dalam himpitan, ya, di dalam situasi yang sedang terjadi hari-hari ini.
Kita tidak pungkiri bahwa ada yang mengkhawatirkan, ada yang menakutkan, yaitu virus corona yang sedang ada di seluruh muka bumi. 200 negara. Di belakang saya ada bola dunia. 200 negara semua, tidak ada tempat untuk berlindung, tidak ada tempat untuk bisa tidak dikejar oleh virus itu, tidak terserang oleh virus itu, tidak ada tempat. Lantas kemana kita menyandarkan diri kita? Tentu saja kita harus mengikuti program apa yang dikatakan pemerintah untuk kita berjaga-jaga, melindungi diri. Itu yang bisa kita mampu untuk ikuti. Diam di rumah, pakai masker, keluar dan sebagainya. Tetapi kita tetap saja khawatir. Tapi saya mau beri harapan buat saudara, bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa di dalam Yesus yang telah berkorban buat saudara, buat saya, ada harapan. Dia hidup, dia bangkit dari kematian. Ada harapan. Sebab itu, jangan sampai kendor, jangan sampai melemah, jangan sampai menjadi patah semangat karena keadaan-keadaan yang terjadi belakangan ini. Keadaan, situasi dunia, situasi kota kita, situasi keuangan finansial yang akan beriringan menekan. Jangan patah semangat, jangan kendorkan, jangan longgarkan hubungan kita dengan Tuhan. Segala sesuatu, situasi-situasi sulit, Alkitab telah menuliskan, dan itu berulang. Dan Alkitab pun menuliskan bahwa orang-orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, dia selalu keluar dari masa-masa sukar. Dia selalu keluar dari masa-masa sulit. Firman Tuhan mengatakan di dalam kitab Wahyu 6 ayat yang ke-6. Saya bacakan. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Di waktu-waktu akhir, ini bicara waktu akhir. Dalam kitab Ibrani pun dituliskan, Ibrani 12 ayat 26-27, bahwa ada waktunya nanti Tuhan izinkan goncangan di seluruh dunia dan di atas langit. Goncangan yang besar. Alkitab Wahyu 6 ayat 6 mengatakan bahwa akan ada waktu bahwa harga gandum yang sedikit sekali, segenggam, itu harganya sedinar upah. Seorang bekerja keras 1 hari hanya cukup untuk membeli segenggam tepung, segenggam gandum. Hanya segitu. Betapa sukarnya keadaan itu. Tetapi firman Tuhan mengatakan di sini, sekalipun keadaan sukar, sekalipun keadaan mencekam, firman Tuhan mengatakan, jangan sampai minyak dan anggur itu rusak. Apa itu minyak? Minyak berbicara tentang suasana ilahi. Minyak berbicara tentang roh Allah. Minyak banyak berbicara tentang hubungan dengan Tuhan. Jadi hubungan dengan Tuhan, roh Allah, roh Tuhan Yesus. Apa ada di mana roh Tuhan Yesus ya? Firman dan nama Yesus dan pujian penyembahan. Itu minyak yang menyemangati, yang menyalakan semangat hidup kita. Yang berikutnya adalah anggur. Anggur berbicara tentang kegairahan, semangat, kegigihan untuk mengejar Tuhan, untuk mengejar hal-hal yang rohani. Saya mengerti bahwa hari-hari ini kita sukar berkumpul di gereja untuk bisa saling membangun komunikasi, membangun semangat satu dengan yang lain. Kalau hal ini terjadi, jangan membuat kita menjadi patah semangat. Jangan membuat kita menjadi
lemah, tidak bergairah untuk mengejar Tuhan, untuk mengejar hadirat Tuhan, untuk mengejar suasana ilahi. Bangun itu. Semangati jiwa kita. Firman Tuhan berkata, Daud berkata, "Hai jiwaku, pujilah engkau, pujilah Tuhan." Bangun semangat itu. Dua hal ini penting. Dua hal ini penting. Saudara dikasih Tuhan, pujian dan pengagungan. Ketika rasul-rasul ada di dalam penjara, dirantai, dijaga ketat, dijebloskan ke dalam penjara yang amat tidak layak. Mereka tidak patah semangat. Mereka tetap terhubung kepada Tuhan. Mereka bergairah. Mereka memuji, menyembah Tuhan. Biarlah hari-hari ini kita selalu meminta, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang seumur hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Tuhan dan Rajaku. Nah, saudara dikasih Tuhan, kejar Tuhan, semangat di dalam Tuhan. Segala sesuatu ada waktunya. Segala sesuatu ada musimnya. Sampai musim ini akan berganti. Minyak dan anggur itu harus terus ada pada kita, untuk kita berjalan sampai semua ini berakhir. Percayalah bahwa segala sesuatu, firman Tuhan mengatakan akan ada akhirnya, akan ada masanya, akan berakhir. Dan orang-orang yang terus gigih, kuat, dia akan lolos, dia akan keluar sebagai pemenang. Saya berdoa, saudara semua keluar sebagai pemenang. Jangan tinggalkan hubungan Tuhan. Yesus telah berkorban. Yesus bukan saja ketika dia hidup, dia sanggup berbuat kedahsyatan, mujizat, lalu dia mati dan tidak ada lagi. Ternyata tidak. Dia adalah Tuhan. Ketika dia mati, dia hidup lagi sampai selama-lamanya. Selalu ada harapan buat orang yang percaya kepada Yesus. Selalu ada hari esok yang lebih baik dari hari ini. Kita pasti keluar. Kita pasti bangkit. Kita pasti jadi pemenang bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan berkati saudara. Tuhan urapi saudara. Tuhan jagai saudara. Mari yuk kita masuk dalam perjamuan kudus di hari Paskah ini. Perlindungan Tuhan sempurna atas saudara, seperti darah anak domba melindungi umat Israel. Tuhan berkati jemaatmu. Kami mau masuk dalam perjamuan kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus.